Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baiklah, perkenalkan nama saya Igu Pak Lisabani, mahasiswa dari UIN Suska Riau, jurusan Pendidikan Agama Islam, semester 1. Oke, pada video kali ini, mungkin video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Devi Arisanti MAG. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada video kali ini yaitu saya mungkin akan menjelaskan tentang penanggung jawab pendidikan Islam, atau bisa dikatakan siapa saja sih orang-orang yang berhak bertanggung jawab dalam pendidikan Islam. Oke, sebelum kita memasuki siapa saja orang-orang yang berhak bertanggung jawab dalam pendidikan Islam, kita harus mengetahui dulu apa sih pengertian dari penanggung jawab pendidikan Islam itu. Oke, pengertian dari penanggung jawab pendidikan Islam ini adalah seseorang atau individu yang berhak untuk menyukseskan pendidikan Islam. Nah, siapa saja sih orang yang berhak untuk menyukseskan pendidikan Islam tersebut? Oke, yang pertama adalah seluruh manusia. Karena seluruh manusia ini berhak untuk mendidik dirinya sendiri gitu loh. Dikarenakan semua, kalau kita butuh ilmu itu kan kita juga butuh tenaga, pikiran, materi. Gak mungkin aja ilmu itu datang dengan sendiri. Kita juga butuh usaha, ya kan. Dan ajaran Islam ini menekankan bahwasannya kita ini harus bertanggung jawab dengan diri kita masing-masing gitu loh. Karena setiap masalah yang kita hadapi ini tak semua orang ikut campur dalam kehidupan kita, dan kita harus menyelesaikannya masalah masing-masing. Oleh karena itu setiap orang harus memiliki berpikiran introspeksi diri, mawaris diri, ibda' bin nafsi, mengontrol diri, serta belajar dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, khilafan yang kita lakukan, dan kita jadikan sebagai pelajaran untuk meningkatkan diri kita lebih baik. Yang kedua, orang tua. Orang tua bertanggung jawab dengan pendidikan anak-anaknya dalam keluarga. Tanggung jawab itu dipikul karena semua bayi yang lahir di dunia ini dalam keadaan fitrah. Tergantung orang tua itu yang ingin menyahudikannya, yang ingin menasranikannya, atau ingin mengislamkannya. Ini menjadi manusia muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab orang tua bukan hanya mendidik anak-anaknya. Orang tua juga harus bertanggung jawab memberikan nafkah kepada anak-anaknya, membiayai kebutuhan sekolah anak-anaknya, dan mengajari anak di rumah dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Yang ketiga adalah pemerintahan. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya ilmu pendidikan ini adalah salah satu ujung tombaknya suatu negara dan bangsa. Masyarakat yang lemah pendidikannya tidak akan mempunyai kemampuan yang memadai untuk memajukan negara dan bangsanya. Ya, karena lemahnya pendidikan akan mengakibatkan kebodohan, dan kebodohan akan mengakibatkan kemiskinan. Tentu saja kemiskinan ini akan ditanggung oleh suatu bangsa dan negara, menyengsarakan bangsa dan negara itu sendiri. Oleh karena itu pemerintah harus ikut serta dalam menyukseskannya pendidikan Islam di Indonesia, agar pendidikan Islam di Indonesia ini berkembang dengan pesat, maju dengan lebih meroket, agar Indonesia ini menjadi negara yang maju. Yang keempat adalah guru. Nah, guru ini selain memberikan ilmu, peran guru dalam pendidikan Islam ini juga menjaga, mengarahkan, memberi bimbingan, memberi motivasi belajar, agar anak didiknya memiliki tujuan hidup yang bagus dan matang. Peran guru ini sangat penting dalam majunya pendidikan Islam di Indonesia, karena selain ilmu yang dia berikan, dia juga mengajarkan adab kepada sesama orang, kepada yang lebih tua, kepada sama umur, dan kepada yang lebih di bawah umur. Mengajarkan tentang akhlak yang mulia, memberikan motivasi agar kita terus hidup ini menjadi lebih baik dan lebih kedepannya lebih nyaman dan tidak merasa ilfil kepada orang. Maka peran guru ini sangat penting dalam kemajuan pendidikan Islam. Al-adabu fawqal ilmi, adab itu lebih atas pada ilmu. Google tidak mengajarkan adab, Google tidak bisa mengajarkan akhlak, hanya gurulah yang bisa mengajarkan adab dan akhlak. Oleh karena itu, guru dalam dunia pendidikan Islam ini sangatlah penting dan suatu komponen yang tidak akan pernah bisa dihilangkan.
Yang kelima atau yang terakhir adalah masyarakat, karena masyarakat ini berperan untuk eh, mendukung dan mendorong segala kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Selagi itu baik, selagi itu untuk memajukan pendidikan Islam Indonesia, maka masyarakat akan membantu, mendorong dan mendukung agar pendidikan Islam di Indonesia ini tetap maju. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, khilaf maupun dari lisan atau sikap saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya sejatinya hanyalah manusia biasa yang tempat khilaf dan salah. Dan jika itu benar hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan hanya milik saya pribadi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.